I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Indah Caini. Saya dari kelas 10-4 absen 6. Jadi di video ini sesuai judulnya saya akan menceritakan tentang biografi B.J. Habibie. Pasti di antara kalian sudah tahu kan siapa B.J. Habibie itu? Tapi untuk mengetahui lebih dalam tentang beliau, mari simak video ini. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayahnya bekerja sebagai seorang ahli pertanian asal Gorontalo, sedangkan ibunya adalah dokter spesialis mata asal Pulau Jawa. Sejak saat ia kecil, ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Ia hobinya membaca buku dan ia juga sangat suka bertanya-tanya akan banyak hal. Masa kecilnya ia dihabiskan di tempat lahirnya yaitu Parepare. Namun pada umur 13 tahun, ia harus pindah ke Pulau Jawa dengan ibunya seusai ayahnya meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan ibunya agar B.J. Habibie bisa melanjutkan pendidikannya di Bandung, Jawa Barat. Melanjutkan pendidikannya di Government Middleburg School Bandung pada 1950. Saat sekolah, B.J. Habibie saat itu menjadi siswa yang digemari di sekolahnya karena kecerdasannya. B.J. Habibie tamat SMA pada 1954. Setelah itu, ia kemudian masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang dikenal menjadi Institut Teknologi Bandung. Tetapi ia di sana hanya 1 tahun saja. Berkat kejeniusannya, B.J. Habibie mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman, tepatnya di RWTH Aachen, Jerman. Lalu pada 1960, B.J. Habibie mendapatkan gelar diploma insinyur. Lalu pada tahun 1962, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Lalu mereka menetap di Jerman. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Dan pada 1965, ia mendapatkan gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat summa cum laude di Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikannya, B.J. Habibie sempat bekerja di Hamburg, Jerman, di perusahaan yang bergerak pada bidang penerbangan. Berkat kejeniusannya, B.J. Habibie menjadi orang yang dihormati di Jerman. Bahkan ia dijuluki sebagai Mr. Craig karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global. Pada 1973, B.J. Habibie kembali ke Indonesia demi memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, B.J. Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara. Lalu pada 1978, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Ia menjabat selama 20 tahun hingga 1998. Selain itu, B.J. Habibie juga memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Pada 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik. Krisis tersebut memaksa Soeharto mundur sebagai presiden. Setelah itu, B.J. Habibie lah yang diangkat menggantikan Soeharto menjadi presiden. Presiden B.J. Habibie menjabat hanya sekitar 1,5 tahun. Ia lengser pada November 1999. Meski singkat, era pemerintahan B.J. Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke Reformasi. B.J. Habibie lengser dari kursi Presiden Indonesia karena pidato pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang istimewa MPR 13 November 1999. Setelah ia lengser dari jabatan presidennya, ia memilih untuk tinggal di Jerman lagi. Namun, pada masa pemerintahan PSBY, ia kembali ke tanah air untuk dipilih menjadi penasihat presiden untuk mengawal demokrasi Indonesia pada saat itu. Lalu ia menetap di Indonesia sampai ia meninggal dunia pada 11 September 2019 yang lalu. Sekian video biografi B.J. Habibie dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.